Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan apa yang telah saya tulis, yang telah ditugaskan oleh ustaz-ustaz kita. Nah, jadi saya mendapatkan tema yaitu Allah mencintai orang yang bersuci atau toharoh. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu kata innallaha, kata Allah mencintai orang yang bersuci itu ada di dalam dua surah, yaitu seperti yang kita lihat tuh dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222 yang berkaitan dengan wanita haid, dengan wanita haid, yaitu ayatnya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam surah Taubah ayat ke-108 yang berbunyi la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, jadi di ayat kedua ini itu Allah menurutkan berkaitan dengan orang-orang munafik yang membangun masjid. Itu. Jadi itu tadi sekilas tentang tema ayat. Nah, kemudian kita masuk yang kedua yaitu asal katanya adalah toharo, bersuci. Yaitu toharo yang tohuru, tohuron, toharo, yang memiliki makna menurut bahasa yang pertama yaitu berarti suci, bersih, atau berlawan dari najis, yang dikutip dari Kamus Arab Indonesia halaman 241, tepatnya Kamus Mahmud Yunus. Kemudian yang kedua kata toharoh yang berarti suci mempunyai dua jenis. Pertama suci jasmani yaitu badan, yang kedua adalah rohani yaitu seperti hati atau sifat kita. Nah, ayat-ayat Al-Quran secara umum yang membahas dalam kata toharoh atau telah mensucikan atau tohar yang artinya suci atau membersihkan, dan kata tohar atau mutatohar artinya adalah orang yang suci atau bersih, yang dikutip dalam Kamus Al-Quran kedua halaman 596. Kemudian yang ketiga yaitu tohuron, berarti suci dan mensucikan, berasal dari akar katanya yang terdiri dari toharo yang berarti asal atau bersih dan hilangnya kotoran, yang dikutip dari Ensiklopedia Al-Quran ketiga Q sampai Z halaman 999. Nah, kemudian kata toharo itu memiliki turunan sendiri di dalam Al-Quran yang memiliki beberapa turunan, atau ada kan mujarabnya itu toharo, tapi ada ziyadah huruf tambahan seperti alif, hamzah atau alif, kemudian ta dan tasdid, itu kan seperti di kata Yasin yang sudah kita pelajari, tambahan untuk huruf tengah atau awalan maupun akhiran, seperti yang telah saya paparkan. Itu ada beberapa jenis, itu sampai 10 asal kata, tapi masing-masing memiliki tambahannya masing-masing. Tapi dari sekian itu dia diturunkan lagi, ada bagian wahum-wahumnya tersendiri. Jadi di sini saya akan membahas ayat yang tadi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222 dan ke-108
yang sama-sama asal katanya adalah suci, tapi ada perbedaan di antara keduanya. Apa itu? Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222 itu kita lihat dari asbabun nuzulnya dan cerita ayatnya. Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat-sahabat tentang wanita yang haid. Jadi orang Yahudi itu bilang kalau pada saat itu orang Yahudi kalau istrinya sedang haid, mereka meninggalkan istrinya, nggak boleh di rumah, tapi ditinggalkan entah di mana, tidak dikasih makan, seperti itu. Jadi sahabat bertanya, di kuburan? Enggak di rumah pastinya, enggak dikasih di rumah. Seperti dalam hadis ini, yang artinya Anas mengatakan sudah menjadi kebiasaan kaum Yahudi jika para istri mereka haid, para suami enggan makan bersama dan bercengkrama dengan mereka dalam satu rumah. Berarti istrinya itu disendiriin, tadi taruh di mana nggak tahu lah, orang Yahudi. Para sahabat menanyakan hal ini pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah kepada mereka bahwa fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita yang sedang haid. Kalian boleh melakukan apa? Rasulullah bersabda, bila istri-istri kalian sedang haid, kalian boleh melakukan apa saja dengan mereka kecuali berhubungan badan. Mendengar keputusan Rasulullah yang demikian ini, kaum Yahudi berkata, Muhammad tidak mau membiarkan satu pun dari urusan kita kecuali ia menyatakan pendapat yang berbeda dari kita tentang persoalan itu. Datanglah Usaid bin Huyair dan Abbad bin Bishr seraya berkata, wahai Rasulullah, kaum Yahudi mengatakan begini dan begitu. Jadi kami pun tidak membiarkan para istri tinggal serumah dengan kami di saat haid. Raut wajah Rasulullah tiba-tiba berubah hingga kami menyangka beliau marah kepada keduanya. Mereka lantas undur diri dan tak lama kemudian datang kembali sembari mempersembahkan hadiah berupa susu kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengajak keduanya minum bersama sehingga mereka tahu bahwa Rasulullah tidak memarahi mereka. Nah, di dalam hadis ini Yahudi mengatakan begini dan begini. Seperti yang sini kan, Yahudi mengatakan begini dan begini dan begitu. Nah, itu apa yang mereka katakan? Itu kan kita nggak tahu nih. Apa yang mereka katakan di dalam riwayat lain itu diceritakan bahwa kaum Yahudi menjauhi istri-istri mereka di saat haid sehingga mereka pun menggauli para istri melalui dubur. Nah, jadi dalam ceritanya itu mereka mengatakan bahwa siapa yang menggauli istrinya dari belakang atau dubur itu kan, maka mata anaknya akan juling. Juling itu kero gitu kan. Matanya ke tengah kayak gini mungkin. Seperti itu. Jadi diceritakan tuh bahwa orang Yahudi berkata kepada halayak masyarakat bahwa yang melakukan hubungan istri dengan hubungan badan dengan istrinya dari belakang, maka mata anaknya itu akan juling gitu, kero. Mungkin. Karena apa? Karena sedang haid. Ya kan? Tuh. Jadi dari belakang mereka, nggak di depan. Kemudian nah, kalau dalam riwayat Imam Muslim dan Tirmizi itu dikatakan bahwasanya orang Yahudi dahulu itu jika seorang wanita dalam keadaan haid, mereka tidak memberikannya makanan, sama tadi seperti yang di atas, tidak mencampuri mereka di rumah-rumah mereka. Maka para sahabat bertanya, maka turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang haid.
Kemudian Rasulullah bersabda, lakukanlah apapun dengannya, istri, kecuali nikah. Nikah di sini yang berarti hubungan badan. Diriwayatkan oleh Al-Bawardi dalam perkara sahabat dari jalur Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dan Ikrimah atau Sa'id dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Sabit bin Ad-Dahdah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dan diriwayatkan juga hadis senada oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi. Nah, kemudian tadi riwayat Muslim ya, dikatakan Abu Abdurrahman Muhammad bin Ahmad bin Ja'far memberitahu kami, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria memberitahu kami, Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dalguli memberitahu kami, Muhammad bin Miskan memberitahu kami, Hayyan memberitahu kami, Hamad memberitahu kami, Sabit memberitahu kami dari Anas bahwa orang-orang Yahudi ketika seorang wanita di antara mereka sedang haid, mereka mengeluarkannya dari rumah. Mereka tidak memberinya makan dan minum, juga tidak menungguinya di dalam rumah. Hal tersebut ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah menurunkan ayat, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah kotoran. Sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zuhair bin Harb dari Abdul Rahman bin Mahdi dari Hamad. Nah, di sini tadi itu tentang wanita haid. Di situ tertulis tadi firman Allah ya, bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Mereka suci di sini maksudnya habis masa haidnya itu kan, dan pastinya sudah mandi junub aja, mandi haid, mandi bersih. Mandi bersih. Nah, sebelum mereka suci, maksud mereka suci di sini mereka mandi wajib. Kalau misalnya apabila mereka telah suci, apabila telah suci, telah berhenti masa haidnya, telah menyucikan diri atau telah mandi besar gitu, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Bertaubat di sini mungkin sebelumnya itu karena orang Yahudi itu bilang karena ada yang mencampuri istrinya dari belakang mungkin itu. Jadi bertaubat dari kelakuan tindakan yang itu dan orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian di surah Taubah ayat ke-108 kita lanjut ke ayat kedua, dari Allah yang menyukai orang yang suci. Nah, diceritakan dalam surah Taubah ayat ke-108 ini ialah pada saat itu kaum muslimin membangun Masjid Quba. Kemudian diundanglah Rasul oleh sahabat untuk sholat di Masjid Quba tersebut. Kemudian ada sebagian orang itu merasa iri karena Rasul sholat di masjid mereka. Maka mereka dirikanlah masjid di seberangan
dengan Masjid Quba, namanya Masjid Ad-Daruri. Ad-Daruri atau apa nih? Nah, di situ dibilang Masjid Ad-Daruri itu mereka bangun sambil mereka menunggu Amr bin Auf, sambil menunggu seseorang dari rahibnya orang Abu Amir ya, Abu Amir Al-Fasik itu. Sambil menunggu itu mereka membangun masjid kedua untuk mereka undang Rasul sholat di dalamnya. Tapi mereka sambil menunggu Abu Amir Al-Fasik untuk sholat di situ. Tapi ketika dalam perjalanan untuk pulang, Rasul mendapatkan wahyu dari Allah yang berupa surah At-Taubah ayat 108 yang bunyinya la takum fihi abada. Janganlah kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Janganlah kamu melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Maksudnya kenapa nggak boleh sholat di situ? Karena masjid yang didirikan itu adalah masjid yang berupa orang-orang munafik di dalamnya, yaitu Masjid Ad-Daruri. Masjid apa gitu? Lupa saya. Di dalam itu diriwayatkan oleh Ibnu Marwai dari jalur Ibnu Ishaq bahwasannya Ibnu Syihab Az-Zuhri menyebutkan dari Ibnu Ukaimah Al-Laisi dari keponakan Abu Rum Al-Ghifari bahwa ia mendengar Abu Rum salah seorang yang ikut berbaiat di bawah pohon mengatakan, orang-orang yang membangun Masjid Ad-Dira, nah namanya adalah Masjid Ad-Dira, mendatangi Rasulullah SAW tatkala beliau bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami telah membangun sebuah masjid bagi orang yang sakit dan miskin, serta tempat bernaung pada malam yang dingin dan hujan. Kami ingin Anda mengunjungi kami dan menunaikan sholat di sana. Beliau berkata, aku sedang bersiap hendak pergi. Setelah kami pulang, insya Allah kami akan mendatangi kalian dan sholat di sana. Ketika beliau pulang, beliau berhenti di Awan dan tidak jauh dari Madinah. Lalu Allah menurunkan ayat tentang masjid itu. Nah, di situ Allah turunkan yang artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin. Hingga akhir kisahnya. Kemudian beliau memanggil Malik bin Ad-Dukhsyum dan Ma'an bin Adi atau saudaranya yang bernama Asim bin Adi. Lalu beliau bersabda, pergilah kalian ke masjid yang penghuninya zalim itu, Masjid Ad-Dirar tadi. Hancurkan dan bakar masjid itu. Maka mereka berdua melakukan perintah beliau. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawi meriwayatkan dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwasannya ketika Rasulullah membangun Masjid Quba, sejumlah orang Ansor diantaranya Yahdad pergi membangun Masjid An-Nifaq, tahu kemunafikan. Rasulullah kemudian bersabda kepada Yahdad, celaka kamu, kami tidak lain menginginkan apa yang aku lihat. Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku hanya menginginkan kebaikan. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas bahwasannya sejumlah orang Ansor membangun masjid. Lalu Abu Amir berkata kepada mereka, bangunlah masjid kalian, lalu siapkan pasukan dan senjata semampu kalian. Aku akan pergi ke Kaisar Romawi, lalu membawa pasukan dan kita akan mengusir Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Setelah mereka selesai membangun masjid mereka pun menghadap Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, kami telah selesai membangun masjid kami ingin engkau sholat di sana. Maka Allah menurunkan firman-Nya, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu. Allah perintahkan jangan sholat di masjid itu karena
berisi orang-orang yang munafik, dan tujuan mereka menuju itu untuk memporak-porandakan umat Islam pada saat itu, yang mana akan dimusnahkan dengan Abu Amir pergi ke Romawi untuk meminta pasukan dan senjata kepada Kaisar. Tapi Abu Amir tidak jadi untuk tidak bisa, karena dia waktu dalam pengasihan itu dia sakit dan meninggal yang tidak diketahui gimana. Nah, dari dua ayat tadi apa yang berbeda? Nah, gitu. Yang berbeda itu apa gitu kan? Kalau yang saya dapatkan yang berbeda itu dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah itu adalah orang yang mensucikan diri gitu. Mensucikan diri di situ maksudnya apa? Dia mensucikan diri di situ maksudnya, kalau menurut saya ya, setelah saya baca, itu adalah kita menyucikan diri dari hadas, dari najis gitu. Karena kan ayatnya itu satu berkaitan dengan wanita yang haid kan, berkaitan dengan wanita yang haid. Karena di situ adalah menyucikan diri, berhubungan dengan wanita yang haid, maka menurut saya itu kita harus membersihkan diri dari najis, hadas gitu. Kalau di ayat ke-108 surah Taubah itu membersihkan diri kita dari apa? Sifat kemunafikan, sifat yang pemberontak gitu. Membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela gitu. Maka dikatakan tadi dalam kamus Al-Quran yang kedua halaman 595-96, yaitu Toharoh mempunyai, yang berarti suci, mempunyai dua jenis. Suci pertama jasmani, yang mana mungkin diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Di situ berkaitan dengan wanita yang haid gitu kan, yang mana jasmaninya yang kotor, yang harus disucikan. Kedua itu suci rohani. Suci rohani yang mana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 108, yang diharuskan kepada kita untuk menghilangkan sifat kemunafikan, sifat yang buruk-buruk lah, dan sifat-sifat tercela. Mungkin menurut saya di situ kata toharo yang ada dalam dua ayat itu mungkin seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya, kalau nggak tanya berarti kalian nggak dengerin. Atau saya akan bertanya? Tanya apapun yang kalian ingin tanya. Tentang tema ini tanya. Apa yang pengen ditanya? Nggak ada yang mau nanya. Berarti nggak ada yang mau belajar. Bertanya aja. Tanya sama Aidil tentang ini temanya. Ya, ini mau tanya apa? Di dalam satu ayat itu kan, itu disebutkan yuhibbu tawwabin dan yuhibbu mutatahhirin. Dan itu Allah menyebutkan sekaligus gitu, satu ayat dan berdekatan. Bahwasanya Allah tuh cinta orang bertobat dan cinta yang bersuci. Nah, ada nggak ente jumpa bahwasanya maksud Allah itu apa? Kok Allah menyebutkan keduanya gitu sekaligus dalam satu ayat? Berarti kan ada keistimewaan dari ayat itu. Kalau keistimewaannya mungkin Aidil nggak dapat, tapi dalam kisahnya tadi, dalam kisah turunnya ayat itu
bahwa diceritakan orang Yahudi itu ada yang berkata yang menggauli istrinya dari belakang, maka anaknya akan kedapatan menjadi guling. Nah, dalam kisah tersebut bisa kita dapati bahwa dalam kisahnya itu berarti ada orang yang menggauli istrinya dari belakang gitu, dari duburnya, yang mana itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi sama seperti kaum Nabi Lut gitu, yang melakukan homoseksual karena dari belakang. Nah, dari situ bisa kita dapati bahwa tawabin dari situ adalah tidak bertaubat, kita bertaubat dari kelakuan yang seperti itu gitu. Dan kata yang kedua adalah wallahu yuhibbul mutatahhirin, yang bersuci. Yang bersuci di situ yang mana menyangkut kepada wanita yang haid, yang telah menyucikan dirinya dari najis badannya atau dari hadas besarnya dari haid tersebut. Karena kan haid itu termasuk ke hadas besar gitu. Hadas besar kan? Hadas besar. Gitu. Jadi Allah menyukai orang yang bertaubat, yaitu taubat dari kelakuan dia memperlakukan istrinya dari belakang gitu. Dan Allah menyukai orang yang suci itu adalah yang membersihkan dirinya dari hadas dan najis. Mungkin seperti itu aja yang itu dapati dari sekian banyaknya yang dibaca. Yang di Kompas. Dapat kesimpulannya seperti itu. Mungkin nanti Ai bisa jelasin lagi karena kan Ai yang dapatnya yang bagian taubatnya gitu kan. Sebelum ditanya nama orang, Adi nanyain dulu. Tadi Ani mau nanya apa nih? Nanti mau nanya apa? Berarti ayat ini menjelaskan hanya untuk wanita yang haid. Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang haid ya pastinya. Karena kan itu sudah garis besar wa yas'alunaka 'anil mahid gitu. Boleh kita lihat kan? Kenapa ini ntar makan kotor lagi? Ada lagi? Tanya? Semuanya harus nanya. Tanya. Kenapa wanita haid itu jadi sesuatu hal yang penting pada pembahasan ayat ini? Gitu. Kenapa kira-kira? Haid. Kenapa Allah konsen sama wanita haid? Kenapa Allah tuh ada satu ayat tuh yang tentang ini wanita haid ini seperti ini? Kenapa juga? Apa masalah wanita haid? Kan saya nggak pernah ngalamin haid nih. Seumur hidup saya belum pernah ngalamin haid. Jadi saya nggak tahu. Ustadz Irfan minta saya bahas tentang haid, saya nggak mau. Bahkan Ustadz udah bilang ini aja bahasin tentang haid, saya nggak mau. Karena saya nggak ngalamin sesuatu yang ngalamin. Itu saya cuma ngawang-ngawang. Nah nih, kenapa Allah itu harus banget gitu nurunin ayat yang tentang haid aja udah? Kenapa? Terutama perempuan juga ngalamin. Di sini semuanya haid kan? Iya. Haid. Ada yang nggak haid? Enggak kan? Haid semua ya? Nggak haid. Nggak haid. Kenapa? Kira-kira kenapa Allah tuh membahas haid gitu? Kira-kira emang apa sih masalahnya di wanita haid sampai Allah tuh
harus bikin satu ayat atau harus menurunkan satu ayat yang menjelaskan tentang haid? Kenapa tuh? Kenapa wanita haid? Kenapa? Kenapa nih wanita haid? Ini kan diskusi. Kan Idil udah menampilkan. Jangan Idil tuh kayak layar tancap. Idil ngomong tinggal. Enggak. Kita harus diskusi. Buka pikirannya. Buka pikirannya. Tanya apapun. Aneh-aneh juga nggak apa-apa, tanya aja. Kenapa? Ustaz, mungkin kan sebelumnya orang Yahudi tuh lakuin perempuan haid kayak gitu, makanya Allah turunkan ayat. Kenapa kayak gitunya apa? Itu Kayak gitu. yang melakukan seksual itu dari belakang. Terus kalau istrinya jauh dari rumahnya nggak sama-sama gitu. Berarti ini ayat untuk orang Islam atau orang Yahudi? Ya, perempuan haid. Kira-kira ayat ini turun untuk orang Yahudi atau orang Islam? Semua orang. Semua kan Semua. Ustaz, sebelumnya jadi bisa jadi itu orang Yahudi itu nggak ngelakuin apa ya, nggak ngelakuin dari belakang, tapi orang Quraisy yang sebelumnya itu melakukan pergolesnya dari belakang. Tapi ketika itu mereka ingin menikahi wanita Ansor. Nah, wanita Ansor itu nggak mau digauli dari belakang. Mereka mengikuti orang Yahudi gitu, karena orang Yahudi dari samping. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan seperti itu kan. Jadi ada tuh sambungan ayatnya, nisaukum harsul lakum fatu harsakum Anasikum Waqadimul yang cukup. Terus istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki gitu. Tapi dalam riwayat Huzaimah bin Sabit, Rasulullah bersabda, malulah, yang artinya malulah kalian, sesungguhnya Allah tidak merasa malu menerangkan kebenaran. Janganlah kalian mendatangi istri pada duburnya. Nah itu. Jadi ayat ini tuh diturunkan kepada orang Quraisy yang sebelumnya itu mendatangi istri dari belakang. Tapi ketika mereka ingin menikahi orang Ansor, wanita Ansor, nah mereka wanita Ansor itu enggak mau digauli dari belakang, seperti itu, karena mereka ikut ajarannya Yahudi. jadi orang Yahudi itu dari belakang. Enggak, Enggak, itu orang Quraisy orang Quraisy dari belakang. dari belakang. Tapi wanita Ansor tuh nggak mau digauli dari belakang, gitu. Karena seperti yang orang Yahudi lakukan, dan mereka orang Yahudi itu pernah berkata kan bahwasanya begini dan begitu. Itu maksudnya yang melakukan hubungan dari belakang akan mendapatkan ayat juli dalam surat ayat seperti itu. Terus pernyataannya ini sekarang karena apa? Kenapa Allah harus banget gitu ngeluarin ayat tentang haid? Karena apa? karena itu saat perlakuannya sebelumnya. Terus kira-kira apa lagi? Karena ketika kita beribadah harus suci, harus bersih. ketika kita beribadah harus suci dan bersih. Berarti kalau wanita haid nggak boleh beribadah, nggak boleh bebas. Setahu Habib mah gak boleh. Nggak boleh. Ya nggak boleh sholat. Sopi kalau lagi haid nggak boleh dia sholat. Nggak boleh sholat. Iya lah nggak boleh sholat karena kan sholat harus suci. Itu kan salah satunya Allah menurunkan ayat tentang haid itu kan. Karena wanita itu kotor, yang harusnya kalau disandingkan dengan sholat itu kan kalau kita mau sholat harus bersuci. Kalau orang haid mereka masih kotor, belum bersuci. Itu mungkin salah satunya. Terus ada lagi?
Kenapa? Ayat ini yang laki-laki pun akan ngalamin punya istri haid, punya anak haid. Makanya yang laki-laki juga harus belajar tuh tentang haid. Bagaimana bisa membedakan darah? Karena darah laki-laki tuh cuma ngelihatnya merah sama merah pekat. Sedangkan darah haid nggak cuma dua merah itu. Merah pekat tuh enggak. Sakit nggak? Nah, kenapa nih misalkan dalam ayat ini Al-Baqarah 222. Jadi pada zaman jahiliyah ketika Islam awal-awal turun, di zaman jahiliyah itu masih banyak perbuatan-perbuatan sisa-sisa orang jahiliyah. Contohnya, jadi kalau misalkan istri atau anaknya haid itu dibuang di suatu tempat, terserah mau hidup apa enggak, pokoknya dibuang dulu. Jadi misalkan dia kabilahnya di mana misalkan di Mekah misalkan, satu kabilah itu misalkan ada yang haid, syukur-syukur kalau bertiga berempat, kalau yang haidnya satu dibuang, pokoknya dibuang di mana, nggak dibuang di pinggir rumah, enggak kayak buang sampah itu enggak. Jadi dia dibuang, diasingkan dulu jauh dulu. Dia itu nanti akan dilihat ketika selesai. Misalkan Ani itu selesai misalkan 7 sampai 10 hari, dilihat udah selesai belum. Kalau belum selesai, biarin aja lagi di situ dia. Mau dia kelaparan, mau dia compang-camping gitu, terserah. Gitu kebiasaannya orang-orang jadi ya. Sama mereka itu kebiasaannya ketika istri atau anaknya haid, mereka itu seperti melihat najis di dalam diri si istri atau anaknya itu menyeluruhi tubuh. Jadi nggak boleh tinggal bareng. Jadi satu rumah nih, ya kan, nggak boleh tuh yang lagi haid itu misalkan makan bareng, nggak boleh ngajak ngobrol, nggak boleh bertemu. Nah dari situ tuh dibuang. Karena pemikirannya orang jahiliyah itu kalau dia haid, najisnya itu ke seluruh tubuhnya gitu. Jadi sama sekali nggak boleh disentuh, sama sekali nggak boleh ditatap gitu. Nah turun ayat ini ingin menjelaskan bahwa yang najis itu cuma darahnya, bukan fisik orangnya gitu. Setelah itu dilarang juga kalau misalkan wanita sedang haid itu dilarang dicampuri, ya, dilarang dicampuri. Perempuannya jangan goda-goda, lakinya jangan goda-goda. Udah, diem aja dua-duanya sampai masanya selesai. Ketika selesai, dianjurkan atau diharuskan untuk toharo dulu, bersuci dia dari apa? Dari hadas dan najis yang melekat di dalam tubuhnya dia. Karena ada sebagian riwayat bilang kalau misalkan wanita haid itu tidak boleh nyisir, tidak boleh nyampok, tidak boleh pakai sabun. Nah, sebagian riwayat. Ada sebagian riwayat bilang boleh sabunan, boleh sampoan, bahkan boleh sisiran, gunting kuku itu boleh. Tapi mayoritas orang biasanya menghindari ketika haid itu karena khawatirnya ada rambut ketika disisir itu dalam keadaannya dia najis itu tidak suci, maksudnya tidak dibersihkan gitu. Nah setelah suci setelah dia melakukan mandi hadas, udah beres mandinya selesai, itu baru boleh dicampuri atau dia boleh ibadah lagi gitu. Kenapa? Allah itu melarang perempuan itu jangankan lagi haid itu untuk sholat. Wanita haid duduk di pelataran masjid itu nggak boleh. Wanita haid duduk di depan masjid itu, depan teras itu nggak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan darah haid itu, darah najis itu dia nempel di keramik atau di latar itu, yang sehingga membuat orang yang sholat di situ nanti tidak sah karena tempatnya najis gitu. Jadi ayat itu menjadi konsen dan menjadi suatu utama karena perempuan-perempuan pada zaman itu gini ya, jahiliyah Nasrani itu nggak mengajarkan bagaimana bersuci. Nabi Isa nya mengajarkan, tapi setelah Nabi Isa meninggal, murid-muridnya itu tuh yang dikejar-kejar itu dia misah. Nah, dibikinlah Injil baru, dibikin itu nggak ada syariat bersuci, dihilangkan syariat bersuci. Begitupun di Yahudi nggak ada syariat bersuci.
Mereka kalau misalkan mau ke tempat ibadahnya, apa ibadah Yahudi yang kemarin saya bilang? Tempat ibadah Yahudi? Masjid. Gereja. Apa? Amnesia semua? Apa? Katedral. Enggak. Sinagog. Kalau mereka nih orang Yahudi mau ke sinagog, kalau kita orang Islam itu minimal wudu dulu. Wudu kan? Nah mereka tuh nggak perlu. Lagi teler pun datang ke sinagog nggak apa-apa. Sama orang Nasrani kalau ketika mereka mau pergi ke gereja itu mereka nggak perlu apa namanya mandi dulu gitu rapi-rapi. Kalau laki-laki kan kalau mau sholat Jumat disunahkan itu mandi dulu kan, bersih-bersih dulu gitu. Atau ketika kita mau misalkan besok nih Idul Fitri kita mandi dulu nih, ya mandi apa namanya mandi sunnah hari raya. Habis sholat subuh atau sebelum subuh tuh kita niatin mandi untuk itu, mandi hadas besar. Untuk apa? Untuk kita menghormati kalau kita mau datang ke suatu tempat ibadah ini harus suci, harus toharo, harus bersih. Nah mereka tuh nggak perlu. Nah ketika ini Islam datang, Islam turun, menyempurnakan semua syariat sehingga harus bersuci. Orang Kristen cuma 2 kali mandi. 2 kali mandi. Satu ketika mereka dibaptis, kedua itu ketika mereka nikah. Biasanya itu. Makanya sejarah minyak wangi awalnya itu ada di Prancis karena itu. Mereka tuh nggak mandi. Mereka kalau buang air itu di kebun. Cuma orang Islam yang bikin kaskus. Jadi tanah dilobangin, ditutupin, itu cuma orang Islam. Kalau ada yang nggak suka mandi, ya berarti dia ngikut yang itu. Ya, parfum ini sekarang ini paling banyak dan terkenal itu di Prancis. Paling banyak. Kalau Nabi memakai parfum, terkenalnya itu misik atau kasturi, atau wewangian untuk ruangan. Sekarang disebutnya gaharu. Cuma itu karena Nabi itu pasti mandi. Hampir setiap hari itu Nabi mandi, setidaknya berwudu. Kalau orang Yahudi Nasrani itu enggak. Nah makanya ayat ini penting untuk apa? Untuk pengingat kita sebagai orang Islam atau sebagai Muslim, bersuci itu perlu. Malulah kalau misalkan kalian ya sholat atau beribadah itu dalam keadaan tidak suci. Ya, misalkan habis pipis nih, dia langsung sholat, enggak. Setelah habis pipis, dia harus wudu. Bahkan mau baca Al-Quran pun wudu. Kita diajarkan bersih. Makanya kemarin ketika COVID, yang banyak mati itu bukan orang Islam, orang non Muslim. Kenapa? Karena orang Islam minimal 5 kali dia cuci tangan dalam sehari. Ya kan, virus itu kan dari tangan kan, dari tangan dan udara. Minimal kita 5 kali. Dari subuh sampai isya itu minimal 5 kali. Gitu. Nah mereka enggak. Nah jadi ayat ini menjadi sebuah konsep. Nah perbedaannya orang yang bersuci di ayat Al-Baqarah 222 dengan At-Taubah 108. Kalau di Al-Baqarah itu yang disucikan tubuhnya nih, di badan si fisik ini nih yang kepegang sama kalian, ini yang harus bersuci. Nggak ada ayat tayamum, ya nggak ada alasan. Jadi di umat Islam tuh nggak ada alasan kalau bersuci ketika nggak ada air tayamum, gitu. Kalau di ayat atau 108 itu yang disucikan tuh hatinya, beda tuh. Jadi yang dibersihkan itu badan dengan hati itu kan beda. Badan yang bersih, hatinya nggak bersih banyak kan? Orang pakaiannya rapi, ya, bertitel dia, tapi korupsi. Banyak. Bahkan banyak di pesantren-pesantren itu nantinya gayanya kiai, gayanya ulama, tapi kelakuannya itu, misalkan berbuat yang enggak sama santri. Ya, itu banyak. Banyak. Makanya yang disucikan di ayat At-Taubah itu dikhususkan untuk hati. Kemunafikan itu luar sama dalamnya itu beda. Minimal gitu. Kemunafikan itu gitu. Luar sama dalamnya beda. Kalau kemunafikan.
Jadi pada saat itu orang-orang bikin masjid itu bukan untuk menguatkan umat Islam. Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama dibikin sama Rasulullah SAW ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara mau masuk kota Madinah ada nama daerahnya Kuba. Disitulah Nabi pertama kali bikin masjid. Ya, kalau Masjidil Haram itu bukan masjid bikinan Nabi pertama. Itu dari pertama yang bikin itu Nabi Adam. Nanti dibangun sama Nabi Nuh, dibangun lagi sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Ismail. Itu Masjidil Haram. Kalau masjid yang pertama kali dibikin sama Nabi itu Masjid Kuba. Masjidil Aqsa itu bukan. Itu peninggalannya dari Nabi Sulaiman sebelum-sebelumnya tuh. Udah ada. Nah, ketika bikin Masjid Kuba itu ada orang-orang yang syirik atau yang tidak suka dengan dibikinnya masjid di situ. Akhirnya bikinlah masjid bukan untuk apa-apa, tapi untuk nanti dia mecah ke sini, orang Islam mecah ke sini. Kayak sekarang. Banyak orang bikin masjid itu bukan karena masjid yang satu penuh, tapi dia karena golongannya. Golongan yang hijau, yang merah, yang hitam, yang biru. Dia nggak mau sholat di tempat, misalkan Habib nggak mau sholat tempatnya Hari. Kenapa? Ya nggak pengen aja gitu. Kenapa? Zuhurnya 5 rakaat nggak pengen aja. Jadi berdasarkan itu, mereka membangun masjid bukan untuk persatuan, tapi untuk pecah belah. Nah, kemunafikan itu hal yang sangat nggak baik di dalam pandangan Islam. Karena orang munafik itu di depan ngomongnya A, di belakang ngomongnya B. Dan banyak ayat-ayat tentang kemunafikan di dalam Al-Quran. Ya, jadi toharo itu di ayat ini dengan dua ayat yang berbeda. Toharo di ayat Al-Baqarah 222 itu badannya yang harus dibersihin, ya, ketika dia hadas atau najis di dalam tubuhnya, gitu, dia harus membersihkan. Ketika di ayat At-Taubah 108 itu orang harus membersihkan hati. Sekarang lebih mudah mana, membersihkan badan atau hati? Badan. Lebih sulit mana? Bersihkan hati. Kenapa membersihkan hati sulit? Bisa. Terus dibedah dulu. Dibelah kayak Nabi. Dibedah terus mati gimana, Bib? Oh, saya. Enggak. Ya. Karena hati itu tidak bisa dibersihkan dengan air. Hati yang nggak baik itu nggak bisa dibersihkan dengan air. Makanya dibersihkannya dengan apa? Dengan istighfar. Ulama bilang untuk membersihkan hati banyak-banyak istighfar. Kalau kalian nih nggak banyak istighfar, nggak banyak ingat sama Allah, nggak banyak zikir sama Allah, kalian tuh males, belajar males. Ngapain lah di pesantren, pulang aja. Ya, padahal di rumah nggak ngapa-ngapain, di sini misalnya juga nggak ngapa-ngapain, terus apa bedanya? Ya, gitu. Banyak-banyak istighfar untuk ngobatin hati. Nanti kalau kalian istighfar, kalian zikirnya itu udah masuk ke dalam hati itu akan bersih sendiri. Karena kalau baik hatinya baik nih, seluruh tubuh akan baik. Tapi kalau buruk nih hati ini, semuanya ikut buruk. Semua tergantung hati. Nanti hati yang kontrol semuanya tadi. Jadi paham perbedaan ayat ini? Ayat 222 dalam surat Al-Baqarah dan At-Taubah 108. Makanya ada perbedaan kata yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Taubatnya itu adalah ketika orang berbuat sesuatu kesalahan. Ya, Habib misalkan melakukan suatu kesalahan, menyakiti hatinya Jahid. Misalkan ngomong, Jahid gondrong doang gitu. Orangnya males misalkan. Hatinya Jahid itu sakit. Tapi Habib itu nggak merasa kalau menyakitinya Jahid. Nah, bertobatnya itu kalau sesama manusia itu minta maaf. Ya, kalau sama Allah juga minta maaf. Ya, dengan bertobat. Nanti tobat itu akan sama Hari ya? Tobat nanti ya, tobat itu tema tobat akan didalamin sama Hari. Ya. Ya, kita kasih plus dulu buat Aidil. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.